Ini Iya. ya, aku cerita ya. Cerita ini untuk semuanya. eh aku lihat itu, waduh aku lihat itu sekarang banyak emosi tinggi. Aduh, pokoknya ngeri. Aku lihat itu sekarang itu banyak emosi tinggi satu, terus banyak sekali orang lain nggak menghargai orang lain. Sampai kemarin itu jam setengah 3 malam aku bangun itu udah nggak bisa tidur, mau sholat juga nggak konsentrasi. Yang tak pikirkan itu, mikir gimana ke depannya anakku kalau nanti aku tinggal, bagaimana ke depannya. Yes, begitu gitu loh bro, bagaimana ke depannya eh, anakku kalau seperti ini. Terus aku bisanya nonton anak-anak itu ya santai, ya rileks, ya harus bisa begitu lah. Saat ini yang aku lihat itu posisinya orang itu emosi anakku. Kemarin malam aku si Noval isi rahat Widi, anakku si Widi itu kan emosinya kan tinggi banget karena dia juga terbentur dari pernah kecelakaan ya, overdosis di eh, emosi yang berlebihan lah ya, tapi tidak terlalu berlebihan sekali. Nah, wis le kule meja dilapi nak. Meja dilapi golek anu sing iku. Emosi yang sangat berlebihan. Akhirnya saya sendiri juga bingung. Pak, dilarang dek kono, dek kene tak bersih kabeh nggak boleh. Terus iki sampah-sampah wis ora oleh, dek kene tempat kayak nongkrong-nongkrong. Dan di situ yang aku lihat itu anakku tertanam di badannya itu batu sama api. Jadi dikasih tahu ora kena, terus gampang emosi, itu apinya lah batunya kaku. Walaupun orang tua ngasih tahu begini-begini ya nggak masuk. Jadi kok karpi dewi gitu ya. Insya Allah semua kita itu mikir no anak terus. Kenapa saya cerita pagi-pagi ini menceritakan tentang anak? Pasien saat ini yang aku terima itu sekitar hampir 10 hari, itu paling tinggi adalah di anak. Ada yang ibu nangis-nangis karena anaknya slow, nggak mau begini-begini. Ada yang anaknya itu kok macam-macam, itu dari anak ya. Jadi kita harus hati-hati banget. Ya apa caranya untuk anak-anak. Yang paling banyak adalah anak-anak yang suka menyendiri, diem, terus gampang tersinggung, gampang emosi, gampang ngelawan orang tua, komunikasi apapun selalu salah. Nah, itu ya sekarang ya yang banyak sekarang, yang banyak sekali Terjadi. itu. Yang kemarin ada yang anaknya kuliah tapi nggak selesai-selesai, males-malesan, ada yang aduh macam-macam pokoknya. Gitu anak saya sendiri. Jadi kita kumpul-kumpul sama ibu-ibu itu, ada yang anaknya nggak mau kerja walaupun sudah punya titel sarjana. Jadi pokoknya pokoknya untuk anak lah. Akhirnya saya sendiri juga begitu, kita kumpul-kumpul bersama ibu-ibu tadi kemarin. Saya ceritakan itu sama, yaitu kita urusan anak. Dulu ibunya, omongan ibu tak pegang. Kuning, aku kemarin mikir ya apa caranya anakku gede
sehat. Karena anakku sering sakit-sakitan. Setelah itu anakku sudah sekolah, sekarang mikir biaya dari anak-anakku aku bisa enggak gitu. Terus setelah sekarang sudah lulus, itu sudah kerja, saya mikir lagi, beda lagi Bu Ning. Yang tak pikirkan hanya satu, anakku menikah sama siapa, terus pasangannya bagaimana begitu. Terus ada lagi ceritanya, akhirnya yang satunya setelah biaya sekolah sudah saya lewati, anaknya sudah bekerja, sekarang anakku mau kerja aja sulit. Terus mikirkan masa depannya, anakku ditutup orang seperti ini, begitulah. Itu ya, itu keluhan yang ibu-ibu. Insya Allah buahnya yang terjadi seperti ini. Jadi kemarin duduk bersama, ada salah satu ibu yang anaknya setelah ketemu anaknya begini, orang tuanya begini. Jadi aku clearkan, ketemu yang anak maunya kamu apa, bagaimana begitu. Setelah itu ternyata anaknya cerita kalau ibunya itu kayak begini, dia nggak suka ditekan, nggak suka itu. Terus akhirnya ibunya cerita sudah beda lagi karena anaknya itu begini, jadi gitu ya. Jadi tolonglah komunikasi anak sama orang tua harus benar-benar sering berkomunikasi. Anak lebih baik curhat pada orang tua. Anak-anak kemarin yang cerita, aku malah curhat sama orang tua, kasihan, takut ibu mikir. Padahal ibu sangat tertekan dari anak yang diem, tanpa cerita, tanpa itu begitu ya. Jadi ini untuk semuanya, untuk saya juga, untuk ibu-ibu ya, karena sini banyak yang nangis, datang nangis, anak saya begini, saya harus bagaimana, gini. Lah saya juga sama anakku. Alhamdulillah, ini aku cerita tentang anakku ada 2, ada 3 yang ibaratnya sudah nikah ya. Paling besar sih Denny, aku tidak permasalahkan sama sekali. Karena alhamdulillah si istrinya itu pemikiran sangat dewasa banget. Terus jadi dia berpikirnya secara dewasa, tadi no problem. Usia lebih muda daripada anakku sendiri lebih muda dibanding usianya si istrinya, selisih berapa tahun ya. Nah itu alhamdulillah, si perempuan istri dari anakku ini sangat dewasa banget. Jadi bisa noto bojone, bisa mengendalikan. Terus yang anakku nomor 2 masih sama-sama ego. Si Rahardi sama Putri sama-sama ego, sama-sama egois, masih sama itu karena usia juga. Tapi aku ada selalu di tengah-tengah. Kita sebagai orang tua, kita harus selalu di tengah-tengah. Bila mana anak banyak pertengkaran, banyak begini, kita tetap ada di tengah-tengah. Jangan sampai kita memihak pada anak kita, terus memojokkan pada menantu. Jangan, sama-sama didudukkan bersama. Itu insya Allah nanti ini yang saya alami ya, alhamdulillah berjalan lancar. Terus si Widi emosi tinggi, sering bertengkar, sebentar 1 minggu geger, 2 hari baik, geger lagi, begitu terus. Alhamdulillah kemarin itu hampir 10 hari ya, sekitar 3 mingguan lah, itu terjadi. Dia sakit, Widi sakit karena sering kali kecelakaan. Widi sakit, jalan kaki pincang-pincang ya, sudah tahu. Aku biarkan, memang aku ngobati, sekedar ngobati aja. Terus akhirnya dia sendiri bingung karena jalan kakinya sudah mulai pincang-pincang karena panjang sebelah kakinya, karena maaf ya habis kecelakaan. Terus aku cerita, dia itu seperti ini, dia bilang, mama aku gimana, aku terganggu, kuliahku sering telat, gini, sering nggak masuk karena saya sakit, gini. Nah suatu hari sekitar 1,5 bulan yang lalu, dia emosi tinggi, weger. Setelah emosi tinggi akhirnya kejang, gitu dok. Akhirnya aku lari ke Malang, tak obati. Akhirnya itu awalnya dari dia emosi tinggi.
Setelah itu ada orang ya, mohon maaf, ini ada bapak-bapak, bapak TNI yang di Malang. Saya nyebutkan nama Pak Rembo ya, orangnya baik sekali, itu mendampingi anakku. Jadi ngasih tahu, kamu jangan gampang emosi. Kalau kamu sudah banyak emosi begitu-begitu, jadi didukung dari Pak Rembo itu. Pak Rembo ngekek kasih sayang sama anakku, alhamdulillah agak longgar ya, karena dia tertekan dari otak karena dulu kan operasi tempurung karena kecelakaan. Nah itu kemarin aku menceritakan anaknya gegeran terus, ngono, ngamuan. Nah kemarin dapat 2 minggu yang lalu, dia kan jalannya pincang-pincang. Nah itu akhirnya dia ingin tahu, kan tanya sama aku sembuhnya bagaimana. Aku jawab, sembuhmu adalah ibadahmu. Kalau kamu ibadah, hatimu kamu tata, pikiranmu harus sabar, insya Allah kamu sembuh. Kalau kamu itu berjalan nggak bisa sembuh, aku bilang gitu. Sik gak percaya dengan kata-kataku, wong tua nih kan bakal direken. Terus sudah, tetap aku itu, dia bilang, wah aku ya wis sholat, aku ya wis itu jawabannya. Terus monggo, iya, hah? Dari tim, ya. Terus akhirnya kemarin lagi dia habis emosi, terus akhirnya dia tambah sakit, kakinya nggak bisa jalan, ngilu banget, akhirnya sampai nangis, terus tak kasih tahu sih tetap. Nah aku punya trikku lihe manjur. Ada salah satu setan itu yang di badannya seseorang pasien ya, pokoknya ya, saya ajak ke atas, aku obati di atas. Akhirnya dia cerita. Setelah cerita, setan itu bilang, aku tanyai setan itu, kalau anakku ini kenapa, disihir orang atau gimana? Aku bilang gitu. Dia jawab, bukan, karena sifat dari anakmu, Allah menguji seperti ini. Karena anaknya emosi tinggi, di badannya tertanam batu sama tertanam api gitu. Nah ceritanya pasien itu yang kesurupan sama dengan ceritaku. Sembuhnya adalah dari ibadah, ketenangan, kenyamanan, hati yang rileks, menerima apa adanya. Lah disitulah dia mulai menjalani hidup santai. Waktu ada sholat, waktu ada adzan, dia langsung cepet-cepet sholat. Mulai banyak gurau, mulai banyak itu. Nah itulah terjadi, alhamdulillah sekarang anakku ini sudah tidak banyak mengeluh. Dia bilang, mah kakiku lumayan enak mah, biasanya jam sekian gitu sudah mulai sakit, jam sekian terus aku kalau gitu pikiran nggak nyaman mah gini. Sekarang alhamdulillah mulai enak. Itulah ya, itu adalah salah satu tip ya, apa caranya menghadapi kita itu jauh dari penyakit. Ya apa, kita harus pikiran sehat, ya apa caranya kita harus nyaman, terutama untuk ibu-ibu, karena kita terlalu banyak mikir mana di ekonomi, mana anak, mana suami, mana keluarga, itu terbawa semua. Jadi mohon maaf cerita ini untuk semuanya. Jadi kita sebagai ibu serba salah, serba sedih, semuanya dipikul ibu. Walaupun bapak mendukung, tapi paling berat adalah pikiran ibu, saya sebagai ibu. Jadi aku kalau mikirkan anakku, udah jam 3 malam aku sudah gak bangun, mikir harus bagaimana, besok harus apain, harus gimana begitu. Apalagi mendengarkan anak bertengkar, mendengarkan anak cerita yang begini-gini gagal langsung emosi, itu ibu-ibu yang stres. Jadi itu ya ibu-ibu, salah satu untuk menjinakkan anak kita, menjinakkan. Jadi penyakit apapun di diri kita itu berdasarkan dari pikiran kita dan hati kita. Kalau pikiran kita terlalu emosi tinggi, ambisi yang tinggi,
ego yang tinggi, hati kita mulai resah, nggak nyaman, begini. Itu yang menimbulkan nanti penyakit. Satu, mulai gampang deg-degan, tanpa sebab, tanpa apa, ada kata-kata yang tidak nyaman sudah bet. Nah, itu bisa jadi kita darah tinggi ya, jantung harus dijaga, terutama hati. Hilangkan penyakit hati, selalulah rileks. Kalau aku suka sekali, setiap pagi aku selalu nonton YouTube. Setiap pagi habis sholat subuh, habis dikiran, aku habis wirid, aku selalu nonton YouTube. Yang tak tonton adalah dua, satu pembunuhan, yang satu selingkuh, yang lainnya tak tinggal. Aku cari selingkuh ketahuan, ketawa sendiri aku. Selingkuh ketahuan, begini ketahuan, akhirnya pertengkaran seperti ini, akhirnya terakhir pembunuhan. Jadi simpenan, akhirnya dibunuh. Jangan menyalahkan yang membunuh dan yang terbunuh, itu perlakuan orang itu sendiri. Jadi kalau Gusti Allah sudah membuka aib itu dengan cara bentuk apapun, kita tidak bisa menghindar, karena itu kelakuan kita sendiri. Makanya kita carilah hidup yang sehat, yang nyaman, sehatlah lahir batin. Insya Allah kita terhindar dari penyakit apapun bentuknya. Aku lihat emosi sangat tinggi, itu senang. Aku lihat artis-artis semua begini-begini. Aku melihat orang begini-begini. Bahkan aku melihat Pak Ustadz, Pak Yai, Gus, kewenangannya menghujati orang yang begini-begini. Aku senang, bukan tambah sedih. Ya Allah, pelajaran sangat luar biasa. Jadi kita hilangkan penyakit batu kita sama api di badan kita. Insya Allah kita nanti sehat. Kalau kita banyak emosi, kita banyak dendam, menggebu-gebu, bakalan kita nggak dapat penyakit. Karena yang ada di badan itu adalah setan atau jin yang menyerupai batu, setan atau jin yang menyerupai api. Jadi kita gampang tersulut, kita gampang ego, kita gampang itu ya. Jadi ingin memadamkan, kita ambil air untuk menyucikan diri kita dan untuk menyirami diri kita, yaitu air. Air itu untuk menyucikan dan mendinginkan hati kita. Tapi perlu diingat, air pun kalau kebanyakan kita juga keselep ya. Jadi ngerti air kebanyakan keselep, kebanyakan air tenggelam. banyak air kita tenggelam. Air diam tapi dalam. Jangan heran dari orang yang kelihatan santun, baik itu, padahal menghanyutkan kita. Jangan dilihat casingnya semuanya, lihatlah hatinya, perjalanannya, hidupnya. Makanya jadilah diri kita sendiri. Insya Allah bila mana kita menjadi diri kita sendiri, insya Allah kita sehat walafiat, tanpa ada kekurangan suatu apapun. Karena bersyukur menerima ing pandemi Gusti Allah. Ngoten mawon ceritane, hilangkan penyakit hati, hilangkan emosi tinggi, hilangkan ego yang berlebihan, juga hilangkan iri hati. Insya Allah kita sehat walafiat. Perlu diingat, emosi tinggi, ego terlalu tinggi, ambisi terlalu tinggi adalah dikuasai seseorang yang namanya jin. Ngono bro, mohon maaf ya ceritaku karena aku urusan selalu sama setan dan jin. Jadi aku menceritakan itu karena aku melihat seperti itu. Jadi jin kalau sudah menguasai orang, setan sudah menguasai orang itu akan emosi tinggi, merasa menang sendiri, merasa benar sendiri, merasa pintar sendiri, merasa yes sendiri di antara orang-orang lain. Padahal perlu diingat, sebaik-baiknya kita, sepintar-pintarnya kita, sebodoh-bodohnya orang, siapa tahu yang bodoh itu yang dicintai Allah, sedangkan kita yang terlalu pintar malah dibenci, kan nggak tahu. Yuk, nonton nggih. Selamat beraktivitas, selamat berkarya, selalulah berzikir di hati,
Jangan ditinggalkan kata-kata Allah yang ada di hati kita. Insya Allah kita diberikan kemudahan dan kenyamanan serta keindahan. Mohon maaf ketika saya pagi-pagi di sini karena saya mau ngobatin dulu, setelah sikis mau pergi. Siang sedikit saya mau santunan. Satu minggu kita ada santunan 3 kali. Hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat. Hari Rabu, hari Kamis, jadi ini sekarang hari Rabu, hari Kamis kita rapel jadi satu. Nanti hari Jumat, Jumat Barokah. Hari-hariku, hidupku saya buat berbagi. Insya Allah siapapun yang suka berbagi, kita diberikan hati yang selalu nyaman dan indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah pokok hidup.